Hai semuanya, selamat malam. Jadi kita langsung masuk ke sesi bincang bareng Anggi. Kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku saat aku terbang menjadi seorang pramugari di salah satu airline swasta yang ada di Indonesia. Jujur untuk tahunnya aku lupa itu kalau nggak salah di tahun 2017 atau enggak 2018. Nah, posisinya itu aku terbang ke salah satu daerah, yaitu di Kalimantan. Ya mungkin teman-teman yang satu eh, company tahu tempatnya di mana gitu ya, udah terkenal juga sama cabin-cabin gitu kan. Nah, endingnya sekitar jam setengah 5 sore atau enggak jam 5 sore teman-teman ya. Dan memang pada saat itu aku lagi kondisi yang gak enak badan dari di pesawat sampai dengan landing di Kalimantan itu. Singkat cerita, memang jarak dari airport ke hotel itu nggak terlalu jauh teman-teman, mungkin sekitar 10 menitan ya. Seperti biasa sampai di hotel kita check in, tulis nama, ya kan, nama kru dan lain sebagainya, ya kan, langsung naik ke lantai masing-masing menggunakan lift gitu kan. Dan saat itu aku mendapatkan kamar di lantai 2 gitu. Dan aku tidur bersama dengan cabin 2 aku ya. Posisinya untuk kamar aku itu memang di saat lift terbuka langsung kelihatan teman-teman sejajar ya kan berhadapan kayak gitu. Seperti biasa sama cabin 2-nya kita masukkan kuncinya, kita ketok, kita biasa salam ya kan, permisi gitu dan sebagainya. Biasa bersih-bersih ya kan, persiapan untuk istirahat, nyimpen koper, mengeluarkan baju, pakaian dan lain sebagainya untuk ganti untuk mandi gitu. Dan saat itu aku bilang sama mbaknya, Mbak ada izin ya duluan ke kamar mandi gitu kan. Mau mandi karena emang lagi gak enak badan banget dan mau istirahat duluan gitu. Dan cabin 2 ini bilang, "Oh ya silakan mandi duluan aja, aku juga masih pengen kayak leha-leha lah ya di kasur," kayak gitu. Ya udah aku langsung ke kamar mandi, bawa perlengkapan, ya perlengkapan mandi. Kalau ditanya, memang dari awal datang di ke feeling yang aneh-aneh gitu kan, malah masih biasa aja gitu. Dan sampai masuk ke kamar mandi pun juga sama teman-teman. Aku nggak ada rasain yang kayak, oh ini bakal gitu, enggak gitu. Nah, sampai di kamar mandi tuh aku mutusin untuk mandi dulu kan, di sambil keramas. Cuman pas keramas, udah itu posisinya pakai shower ya teman-teman ya, gitu. Mandi dan pada saat keramas, aku rasa kayak, kok ini kayaknya ada nggak beres ya. Udah mulai rasa yang nggak enak, nggak nyaman kan. Ini kayaknya ada yang nggak beres deh di kamar mandi ini. Setiap aku merem, rasa kayak, oke ada yang nongol gitu. Rasa kayak ada yang ngeliatin, yang nungguin gitu. Alhasil langsung buru-buru tuh mandinya. Ya sampai keramas pun nggak merem teman-teman ya. Saking aku nggak nyaman ya takutnya. Nah setelah itu habis mandi dan keramas, aku langsung ke depan wastafel ya, langsung gosok gigi gitu. Dan saat gosok gigi pun sama teman-teman. Aku ngerasa kayak kita punya ekor mata. Ya itu udah ngerasa kayak nih kok kayaknya ada sesuatu hal yang di belakang ya. Ada yang ngelihat nih, ada yang ngintai seperti itu. Ya, sama juga akhirnya buru-buru ya. Setelah itu keluar kamar mandi, izin sama mbaknya lagi, mbak izin ya mbak untuk pakai hair dryer gitu. Ya, hair dryer rambut, udah selesai. Saat itu aku tidurnya di sekitar jam 6 sorean ya. Itu emang nggak oke kan teman-teman ya nggak bagus ya. Ya itu emang juga salah aku sendiri sih aku tidur karena emang lagi nggak oke aja, lagi nggak fit kondisi badan aku. Mbaknya tidur di dekat pintu masuk. Aku di bagian di ujung di pojok ya kan dekat jendela. Dan itu kebetulan hotel aku itu view-nya ya kan langsung ke jalan. Ada kayak tempat makan seafood ya. Aku masih ngerasa ya itu memang dalam artian tidurnya masih tidur ayam. Tidur itu kalau orang bilang kayak masih berusaha untuk nyenyak ya. Masih belum sepenuhnya tidur dengan nyenyak ya. Dan teman-teman tahu bahwa kita manusia itu memiliki dua badan, dua tubuh ya. Badan kasar dan juga badan halus. Nah, kalau misalkan seperti ataupun sesuai dengan apa yang aku ketahui gitu, itu adalah kondisi di tubuh halus aku yang eh, merekam semua hal itu gitu. Makanya kalau dibilang mimpi itu sangat nyata ya. Kalau dibilang itu
gak nyata ya, karena juga aku mungkin case-nya aku lagi tidur kan teman-teman ya, posisinya ya gitu. Dari arah aku merinding. Dari arah pintu masuk, aku masih ngebayangin banget deh wajahnya ya. Dari arah pintu masuk, entah dari pintu masuknya atau memang dari kamar mandi. Lihat nggak sih aku merinding tuh. Muncullah ya, ini kita bilang aja Putri K, Miss K ya, dengan wajah menyeringai. Tau kan guys, menyeringai dengan wajah yang ya seperti itu ya, menyeramkan. Senyum ya, menyeringai, dan langsung dia mendatangi aku ya. Berawal dari posisi bawah di kaki, dia kayak orang ngeraba. Jadi orang ngeraba, jadi kayak dari kaki tuh kayak ya kan, ya kaki terus dia kayak mulai naik ke atas ke badan aku bilang, aku tuh gini, kayak bilang, jangan ya, jangan sentuh aku tuh rasa kayak aku sempat ngomong kayak gitu, jangan ya, jangan sentuh aku ngomong. Tapi dengan wajahnya dia yang seperti itu, yang kayak, oh enggak, aku bakal tetap sentuh kamu ya. Rindi ya, sampai di bagian sini kalau nggak salah gitu ya. Itu aku rasanya ya udah mau ngelawan teman-teman ya, jadi kayak mungkin orang bilang kayak ketindihan ya, harap-harap berusaha sekuat tenaga aku goyangin badan gitu kan, tapi masih belum bisa ya. Nah dalam mimpi itu aku akhirnya bisa ngelawan dia teman-teman ya. Aku bangunin lah mbaknya, mbak kita bangun ya mbak, kita pergi ke lantai atas gitu kan, di sini lagi nggak oke. Saat itu ya, waktu pas aku ngelawan dia, si Miss Kay ini berdiri teman-teman ya kan, di pojok gitu kan. Aku tarik tangan mbaknya, aku langsung lari teman-teman ya, aku lari. Itu lari ke lantai 3 gitu, seingat aku ya. Nah, sampai di sana untungnya ya, itu aku mimpinya aku bawa handphone teman-teman. Jadi kayak lagi mau nelpon orang yang memang ini selalu bantuin aku dalam kondisi yang mengatasi hal-hal yang bisa dibilang hal-hal non medis ya, ataupun yang mistisnya ataupun yang spiritualnya lah kayak gitu ya. Dibantulah sama beliau ya, jadi handphonenya disimpan di depan tubuh aku, wajah aku ya kan, diberdiriin. Dia bilang sentuh kepalanya gitu kan, kepalanya aku maksudnya, sambil berdoa. Setelah itu langsung kayak kebangun ya, kebangun dari tidur aku. Itu posisinya ruangan terang banget, TV masih hidup, AC hidup, tapi panas banget. Itu aku keringetan habis-habis, jadi kayak keringet dingin teman-teman ya. Aku bangun, aku langsung cari handphone aku kan, itu aku lihat masih jam 6 lewat sekian. Jadi kalau misalkan dihitung dari awal aku merem sampai aku bangun, itu nggak ada setengah jam, ya. Itu pun aku dengan kondisi yang merinding dan nafas ngos-ngosan. Pas lihat ke belakang juga mbaknya udah bobo ya, udah tidur dianya. Itu aku langsung kayak ya. Dan teman-teman ya, ini aku juga kebangunnya, nah karena posisinya kamar aku dekat dengan jalan ya kan, itu kayak ada toa masjid teman-teman. Jadi kalau nggak salah lagi azan ya, azan maghrib, itu aku langsung kebangun ya kayak gitu. Jadi teman-teman ya, ini bisa dibilang saat terakhir aku ke atas ke lantai 3, karena aku bilang di sana aku tuh mimpi lagi nelpon seseorang ya. Beliau adalah orang yang selalu bantu aku ya, di saat aku memang dalam kondisi yang gak oke ya. Dalam artian di sini untuk hal-hal berkaitan dengan spiritual gitu ya, disuruh doakan. Dan pada saat bersamaan itu aku kebangunnya waktu pas saat azan maghrib ya namanya kalau nggak salah ya, seperti itu. Jadi karena aku juga kan deket tembok ya kan, deket jendela tidurnya, jadi otomatis dengan kondisi seperti itu kan langsung ke jalan raya tuh, ada warung seafood juga ya kan, itu keramaian. Langsung mendengar suara
dari toa masjidnya. Ya, jadi itu kebangun tuh mungkin kalau misalkan aku nggak bisa ngelawan, mungkin nggak bisa bangun juga teman-teman ya. Jadi dalam satu waktu itu aku terbangun karena memang doa dalam mimpi dan juga dengar suara itu gitu. Jadi memang langsung dibantu dibangun ya untuk terbangunkan. Walaupun emang awal tuh sangat susah untuk bangun untuk melawannya, tapi Astungkara langsung bisa bangun ya. Paginya, ya ini aku berusaha untuk merahasiakan dari senior aku ya, gitu. Dan pada saat mau living hotel kamar, aku baru ngeh ternyata di atas kasur kita itu ada lukisan yang kalau misalkan itu kita lihat secara dekat membentuk sebuah apa namanya ya, makhluk astral ya, pocicak candy seperti itu teman-teman. Aku nggak tahu kenapa kayak kok bisa ya kayak gini banget gitu. Tapi aku saya oh oke lah mungkin cuman kayak kebetulan aja gitu. Nah, sampai di pesawat, aku bilang sama mbaknya, pas di belakang kan, mbak Madi mau cerita gitu. Terus dia kayak, apa nih dek? Seakan-akan dia udah tahu apa yang akan aku omongkan sama dia teman-teman ya kan. Ngomong apa dia kata dia. Mbak tahu nggak mbak? Kan aku bilang teman-temannya bla 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 gitu kan. Dek kata dia, aduh aku merinding. Dek tahu nggak sih gitu kan. Kamu lihat kan saat tidur itu aku hidupin semuanya, AC, TV, lampu ya semuanya aku hidupin. Kenapa? Karena saat aku tidur ya kan aku hadap ke kamu kan dek gitu kan. Jadi akunya ke tembok, dia yang belakangnya aku otomatis gitu. Aku ngelihat ada sosok putri itu, si Putri K itu, Miss K itu ada di bawahnya kamu. Dalam artian ini kasurnya aku ya kan teman-teman. Nah ini kan meja, ya, ada meja rias di ini ada space apa jalan ya kan di kamar itu ada meja rias dan juga ada TV ya. Intinya ada kayak bupet untuk TV ya, meja TV kayak gitu. Di sana katanya dia diam di meja itu sambil natap ataupun mengarahkan pandangannya ke arah aku. Jadi memang bisa dibilang itu dibilang mimpi ya, ya tapi kok kebetulan banget teman-teman. Ya jadi emang kalau misalkan bagi aku ya itu bukan sekedar mimpi tapi emang kita punya badan halus yang melalui ataupun merasakan dan juga um, mengalami kejadian tersebut. Dan jujur, itu adalah salah satu pengalaman horor yang paling aku ingat sampai dengan hari ini. Ya, hari ini dengan wajahnya yang kayak menjadi kayak itu sih. Jadi sangat berkesan tapi juga sangat menakutkan. Dan sekian dulu dari aku teman-teman. Terima kasih banyak buat yang udah nonton dengerin. Oke. Sebenarnya aku masih ada sih cerita ataupun pengalaman saat aku menjadi seorang FA ya kan, pengalaman saat rom. Tapi mungkin tidak seperti orang-orang lainnya yang langsung berhari-hari ataupun berbulan-bulan tuh enggak. Aku cukup singkat teman-teman ya mungkin sehari selesai kayak gitu. Next aku akan sharing ke kalian tapi mohon maaf mungkin dalam segi durasinya enggak terlalu banyak ya. Sekian dulu semuanya, terima kasih, bye bye.